Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kita jalani ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kehidupan yang kekal, yang abadi adalah akhirat. Salah satu nikmat terbesar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman adalah satu tempat. Tidak ada tempat yang lain. Satu tempat ini bernama surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman saja, dan juga beramal saleh. Di dalam surga terdapat sungai-sungai kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak akan habis. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa." Dalam surah Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Di sana ada sungai-sungai
dari air yang tidak akan berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Surah Muhammad ayat 15. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya tempat yang indah, bahkan ada nikmat yang jauh lebih besar, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa luar biasanya kenikmatan surga itu. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, bahkan tidak pernah terbayangkan di hati-hati manusia. Sampai akal kita sebagai manusia tidak mampu membayangkannya. Selain itu, Bapak Ibu kaum muslimin, para penghuni surga tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit, capek, sedih, lelah maupun kematian. Akan kekal di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan berseru, kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan sehat dan tidak akan sakit. Kalian akan muda dan tidak akan tua. Serta kalian akan bersenang-senang dan tidak akan bersusah-susah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dunia ini semua yang namanya kenikmatan ada batasnya. Harta bisa habis, kesehatan bisa menurun, masa muda akan berlalu, kebahagiaan terkadang bercampur dengan kesedihan. Tidak ada kenikmatan dunia yang benar-benar sempurna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tadi sebuah tempat yang kenikmatannya tidak akan pernah berakhir. Tidak ada tempat yang lain kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 57, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita perhatikan kalimat mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dunia kita takut kehilangan kebahagiaan kita. Namun di surga tidak ada rasa takut akan kehilangan itu. Karena kenikmatannya bersifat abadi, kekal selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan bersenang-senang, akan hidup dan tidak akan mati, akan sehat dan tidak akan sakit,
akan muda terus dan tidak akan tua, dan akan bersenang-senang, tidak akan susah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, kita bayangkan di dunia kita takut tua. Ada orang yang ubannya disemir menjadi warna hitam. Itu tanda takut tua. Ada orang takut sakit, takut sedih, takut kehilangan orang yang dicintai, meratapi kepergian orang yang dicintai bertahun-tahun. Kita tahu semua itu. Namun di surga semua itu tidak ada lagi. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada perpisahan. Bahkan kenikmatan surga tidak mampu dibayangkan oleh akal kita. Bahkan akal manusia yang paling cerdas sekalipun tidak akan mampu untuk membayangkannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran akan semua itu. Dan apa yang terucapkan dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu itu adalah wahyu. Karena itu, jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan dunia yang sementara ini, lalu kita melupakan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap orang yang mengaku beriman tentu berharap masuk surga. Namun lebih dari itu, siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab dulu di neraka? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan tentang ini. Apa sabdanya? Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika itu para sahabat bertanya tentang ciri-ciri siapa saja yang 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tatayyur, yakni merasa sial karena sesuatu. Kemudian tidak melakukan kai, yakni pengobatan dengan besi panas. Kemudian dan mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran besar dari hadis ini? Adalah pentingnya tawakal, serahkan, gantungkan diri kita sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang bergantung kepada Allah saja, tidak kepada makhluk. Mereka yakin bahwa segala urusan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan juga kita memahami hadis ini dengan salah. Bukan berarti Islam melarang berobat atau berikhtiar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berobat. Yang ditekankan adalah kuatnya keyakinan kita dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Tolak ayat 3. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan jalan menuju surga tanpa hisab, tanpa azab, maka kita perbaiki tauhid kita. Kita kuatkan tawakal kita. Kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi perkara
yang bisa merusak keimanan kita. Jangan hanya kita meminta surga dalam doa kita, tetapi kita tempuh pula jalan-jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surga tidak sempit, surga itu luas. Surga bukan balasan bagi orang-orang yang hanya banyak angan-angan, banyak mimpi, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan juga Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk bukan orang kaya, bukan orang tampan, bukan orang yang tinggi jabatannya, tetapi orang yang beriman dan beramal soleh. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 7-8. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga adalah balasan bagi orang yang menjaga salatnya, yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjaga lisannya, yang ikhlas bersedekah, yang sabar menghadapi ujian, dan yang selalu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, yang mana hadis ini kita bacakan di awal tadi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan hanya kita berkata, "Saya ingin masuk surga ya Allah," tetapi tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita berjalan menempuh itu, menempuh surga? Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, di zaman sekarang banyak manusia lebih yakin kepada sesuatu yang terlihat oleh matanya daripada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Mereka percaya pada harta. Karena apa? Karena nampak, terlihat di depan mata. Percaya pada jabatan karena bisa dirasakan. Tetapi kadang keyakinan terhadap surga justru melemah. Padahal ketahuilah, surga bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, bukan khayalan, dan bukan cerita untuk penghibur saja. Surga adalah janji dari Allah yang pasti benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surah An-Nisa ayat 87. Allah juga berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Berlomba-lombalah kamu menuju ampunan Tuhanmu
dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Surah Al-Hadid ayat 21. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kalau manusia sanggup bekerja siang malam demi membangun rumah, demi punya rumah, demi punya kendaraan yang belum terbeli mungkin, demi masa depan belum pasti mungkin, mengapa kita kurang semangat mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah yang telah dipastikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu, surga ini barang dagangan Allah, itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak Ibu kaum muslimin, surga itu nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebagian tanda-tandanya. Di mana? Di perjalanan Isra Mi'raj. Surga telah Allah siapkan, bukan akan diciptakan nanti, tapi sudah ada. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan disediakan di dalam surah Ali Imran ayat 133 yang telah kita bacakan tadi. Surga telah disediakan. Artinya surga sudah ada, sudah Allah siapkan. Maka sebagai penutup dari kajian kita kali ini, jika hari ini kita masih lalai sholat, jika hari ini kita masih bisa sholat, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, masih bisa bersedekah, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa mengerjakan perintah-perintah Allah,